إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبرا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين هم يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا معاشر المسلمين فيا معاشر الحاضرين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة Masjid Al-Iman rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha suci dan yang maha agung. Dipertemukan dengan hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumat yang mubarakah. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mampu mendatangi panggilannya di tempat yang mulia, yakni masjid, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berkomitmen untuk tetap menjalankan syariah Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang mulia. Dan semoga salawat beserta salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, usini wa iyyakum bittaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taati perintahnya dan jauhi larangannya. Ingatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menentukan derajat dan kedudukan kita di hadapan Allah kelak di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Islam, agama yang sama-sama kita peluk ini, mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap jujur, mengajarkan umatnya untuk menjauhi sifat bohong dan dusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bukan hanya sekedar persoalan moralitas, karena yang dianggap jujur itu baik dan bohong atau dusta itu buruk.
tetapi ini adalah persoalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Persoalan ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah persoalan-persoalan agama, perintah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian semua bersama dengan orang-orang yang benar. Hendaklah kalian semua bersama orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini memang memerintahkan kepada kita agar kita berlaku benar, agar kita berlaku jujur, agar kita kemudian menghindari perbuatan-perbuatan dusta. Namun demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini sesungguhnya memiliki makna mafhum mukhalafah, berarti melarang hal-hal yang sebaliknya, yang bertentangan dengan sikap jujur, yang bertentangan dengan kebenaran. Ayat ini secara implisit menganjurkan kepada kita agar meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta dan perbuatan-perbuatan bohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ingatlah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bohong, sungguh dusta itu mengantarkan pelakunya pada perbuatan-perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada satu malam aku bermimpi, kata Rasulullah, didatangi dua orang laki-laki. Lalu keduanya membawaku ke sebuah tempat yang suci. Di tempat itu, kata Rasulullah, aku melihat dua orang yang sedang duduk, dan aku melihat dua orang yang sedang berdiri. Di tangan mereka ada sebatang besi. Ya, di tangan mereka ada sebatang besi. Besi itu ditusukkan ke dalam tulang rahangnya sampai kemudian tembus di tengkuknya. Kemudian ditusukkan besi itu pada tulang-tulang yang lain yang seperti itu dan tembus ke tengkuknya, hingga kemudian penuh rahang-rahangnya itu dengan tusukan besi tembus ke tengkuknya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya, kalian telah mengajakku berkeliling-keliling di tempat ini, maka sekarang kabarkanlah kepadaku peristiwa demi peristiwa yang telah aku lihat tadi. Kemudian keduanya berkata, ya Rasulullah, orang yang engkau lihat menusuk rahangnya dengan besi adalah seorang pendusta. Dia suka berkata bohong hingga dosanya itu memenuhi penjuru langit. Dan apa yang engkau lihat akan terus demikian hingga hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah bohong atau dusta secara umum kepada sesama manusia. Apalagi jika bohong atau dusta itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin, yang mereka sebagai pemimpin melakukan kebohongan kepada orang-orang yang dipimpinnya, bohong kepada rakyatnya. Dosanya pasti akan lebih besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Karena korban atas kebohongan yang dilakukan oleh pemimpin adalah semua rakyat yang jumlahnya puluhan juta bahkan ratusan juta. Kebohongan ini berdampak sistemik. Kebohongan ini merata di tengah-tengah masyarakat. Dampaknya akan semakin signifikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bohong atau dusta sangat dekat dengan kezaliman. Bahkan bohong atau dusta termasuk salah satu tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang lebih zalim lagi adalah membuat kedustaan, membuat kebohongan terhadap agama yang kita cintai ini, yakni agama Islam. Yakni mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan syariatnya, mengada-adakan syariat yang tidak ada di dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sangat banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengancam orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat yang kemudian mengancam orang yang melakukan kedustaan terhadap Rasulnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 116. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisan kalian secara dusta. Hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiada beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim memberikan ancaman kepada orang yang berdusta, kepada orang yang berbuat bohong. La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijan nar. Janganlah kalian berbuat dusta terhadapku, kata Rasulullah. Sungguh orang yang berdusta terhadapku pasti dia akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ingatlah bahwa kebohongan adalah bagian dari sifat kemunafikan yang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dalam sebuah hadis, ayatul munafiqi salasatun idza hadasa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Ada 3 tanda yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang pertama, idza haddasa kadaba. Orang-orang munafik itu punya tradisi, punya kebiasaan, punya ciri khas ketika dia berbicara, ketika dia berkata, ketika dia mengeluarkan statement-statement senantiasa diikuti dengan kedustaan. Idza haddasa kadzaba. Kalau berbicara dia berdusta. Yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa idza wa'ada ahlafa. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Ketika dia berkomitmen maka dia mengabaikan komitmen itu. Wa idza wa'ada ahlafa. Berjanji diingkari. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa idza tumina khana. Manakala dia dipercaya, ketika diberi amanah, ketika dia diberi kekuasaan, wa idza tumina khana. Manakala dia diberi amanah maka dia berkhianat.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiga sifat ini hendaklah kita jadikan sebagai referensi untuk kita tinggalkan agar kita tidak terjebak di dalam sifat-sifat orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah bukunya yang berjudul Fiqhud Daulah, seorang ulama yang beberapa hari yang lalu meninggalkan dunia yang fana ini, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi, meninggal dalam usia yang cukup tua, 96 tahun. Di dalam bukunya dia memberikan pengantar dalam buku yang berjudul Fiqhud Daulah ini, fikih negara ini, mencuplik sebuah hadis, idza duyi'atil amanat fantadhiris sya'ah. Ketika amanat itu diabaikan, fantadhiris sya'ah, maka tunggu saja kehancuran sebuah negeri, tunggu saja kehancuran sebuah negara, tunggu saja kehancuran sebuah bangsa. Kemudian di dalam hadis ini para sahabat bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana bentuk pengkhianatan, penyanyian amanat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, idza wusidal amru min ghairi ahli fantadhiris sya'ah. Penyanyian amanat itu terjadi manakala sebuah urusan diserahkan kepada orang-orang yang tidak punya kompetensi di bidangnya. Ketika kita memilih pemimpin, kita serahkan pemimpin itu kepada orang yang tidak punya kapasitas, maka tunggu kehancurannya. Ini sebuah hadis yang jarang sekali didiskusikan, yang jarang sekali menjadi tema-tema diskusi terkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi mencuplik ini sebagai pengantar Fiqhud Daulah yang sangat penting bagi kita dalam rangka menciptakan kehidupan berbangsa, bernegara, untuk menciptakan negara yang adil, makmur dan sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita salah dalam memilih pemimpin, dan ingat beberapa tahun lagi, paling tidak sampai 2 tahun, kita akan memilih pemimpin baru. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pesan Syekh Yusuf Qardawi di dalam Fiqhud Daulah ini harusnya menjadi referensi, pertimbangan penting. Jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin, sehingga kita kemudian cita-cita mendirikan negara yang baldatun thayyibatun ini betul-betul terrealisasi dengan baik. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hidup kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menciptakan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, dan memberikan kita kemampuan untuk istiqomah di dalam jalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtanihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقد قال تعالى وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فبسك اللهم رابطتها وأنت مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأخيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ادفع أن الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.